전부 가운데로 나와. 빨리 뛰어. Agility, strength, and Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul VR Fighter tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang pengawal profesional yang ditinggal mati istrinya, yaitu Long Wei, yang harus pergi ke luar negeri untuk mencari dokter untuk putrinya, tetapi malah menemukan pekerjaan baru sebagai penguji realitas virtual. Long Wei dulunya adalah pengawal yang hebat, mampu menjaga petinggi perusahaan dalam bahaya berkali-kali. Namun dalam sebuah pertempuran dia menyaksikan kematian tragis bawahannya dan istri tercintanya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Di awal film diberitakan presiden perusahaan KB bernama Anthony yang berhasil menciptakan Omega, yaitu energi terbarukan yang dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia. Namun dengan ide tersebut memiliki dampak besar pada pasar minyak mentah di seluruh dunia, yang membuat nyawa Anthony menjadi terancam dan harus menyewa beberapa pengawal yang dipimpin oleh Long Wei untuk menghadiri pertemuan bisnis Asia Pasifik. Di saat menunggu lift, terlihat salah satu pengawal sedang memperbaiki saluran telekomunikasi. Tiba-tiba terlihat pasukan teroris menyerang para pengawal dengan cepat hingga mengakibatkan beberapa pengawal tewas dan terluka. Di saat para pengawal di posisi terpojok, Long Wei melihat jalan keluar dan berusaha untuk pergi dari sana. Setelah berhasil keluar, ternyata masih terdapat pasukan teroris yang lainnya, hingga para pengawal yang tersisa pun harus terus berusaha melawan dan melindungi Anthony. Hingga pada akhirnya semua pengawal tewas dan tersisa Long Wei yang harus berjuang sendirian untuk melindungi Anthony. Di saat mereka berdua terpojok di suatu ruangan, terpaksa Long Wei dan Anthony harus loncat keluar gedung melalui jendela. Mereka berdua pun terus-menerus ditembaki oleh pasukan teroris hingga Anthony hampir terjatuh dari atas jembatan gedung. Ketika mereka sudah terpojok, tiba-tiba datang helikopter dengan seorang sniper yang menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian, Long Wei sedang bermain dan akan merayakan ulang tahun anaknya bersama sang ibu. Ibunya telah memesan kue ulang tahun untuk anaknya. Ketika pesanan kue ulang tahun sudah datang, ternyata kue tersebut sudah dilengkapi oleh bom waktu yang membuat semuanya panik, hingga sang ibu harus rela mati mengurung dirinya sendiri di suatu ruangan agar bom tersebut tidak meledak mengenai keluarganya. Setelah kejadian itu, Long Wei harus pindah rumah beserta anaknya yang pincang dikarenakan ledakan bom. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil. Long Wei harus bekerja serabutan menjadi tukang listrik untuk menghidupi anaknya dan mengumpulkan uang agar bisa mengobati anaknya yang harus segera dioperasi karena tumor otak. Keesokan malamnya, ketika Long Wei memperbaiki listrik di suatu bar, Long Wei mendengar teriakan seorang wanita yang akan diperkosa dan segera menolongnya, yang mengakibatkan keributan di dalam bar. Setelah mengalahkan preman-preman itu, penyakit mental Long Wei kambuh yang diakibatkan oleh trauma ketika kejadian penyerangan teroris dahulu yang telah menewaskan istrinya, yang mengharuskan Long Wei harus meminum obat setiap hari. Esok harinya setelah pulang bekerja, Long Wei terkejut melihat pintu rumahnya terbuka, dan ternyata itu adalah seorang wanita yang telah Long Wei selamatkan ketika di bar. Dia bernama Amy. Dia sengaja pergi ke rumah Long Wei karena belum sempat mengucapkan terima kasih pada
kepada Long Wei karena telah menyelamatkan dirinya. Long Wei juga berterima kasih pada Amy karena telah membawakan banyak hadiah untuk anaknya, di mana anaknya sudah lama tidak sebahagia ini setelah kematian ibunya. Melihat keterampilan bela diri Long Wei, Amy menawarkan pekerjaan, yaitu sebagai keamanan di perusahaannya. Namun Long Wei menolaknya dikarenakan Long Wei masih trauma dengan pengalamannya menjadi pengawal. Ketika Amy akan pulang, tiba-tiba terdengar suara dari kamar anaknya. Di sana terlihat kondisi anaknya yang sedang pingsan karena penyakit tumor otak. Segera mereka berdua melakukan pertolongan pertama. Keesokan harinya Long Wei terus bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa melakukan operasi pada anaknya. Ketika sedang bekerja, Long Wei menerima telepon dari rumah sakit bahwa biaya pengobatan dan operasi sudah dibayarkan oleh Amy. Mengetahui hal itu, Long Wei langsung pulang dan bersiap-siap untuk pergi menerima tawaran pekerjaan yang telah Amy berikan, yaitu menjadi keamanan di perusahaannya. Sebagai ucapan terima kasih telah membantu biaya operasi anaknya. Setelah sampai, Amy menceritakan tentang perusahaannya, yaitu sebuah laboratorium teknologi BlackRock yang sedang menguji armor tempur paling canggih yang dinamakan Power, yang mampu digerakkan melalui VR. Namun untuk menggunakan teknologi ini harus memerlukan operator yang sangat handal dan loyal, sehingga BlackRock dengan bantuan VR canggihnya terus-menerus menyaring operator terbaik untuk bisa menggunakan armor canggih itu. Amy menawarkan pekerjaan itu kepada Long Wei dengan syarat dia harus berhasil lulus seleksi. Di suatu ruangan terdapat beberapa orang termasuk Long Wei yang sedang melakukan tes seleksi untuk menjadi operator armor tempur. Ketika masuk ke dalam dunia virtual, Long Wei mendapatkan misi untuk menyelamatkan seseorang yang sedang disandra. Di sana Long Wei menghadapi banyak musuh. Hingga pada titik penyelamatan, ternyata yang diselamatkan Long Wei adalah istrinya sendiri, sehingga menyebabkan Long Wei stres. Long Wei pun meminta untuk keluar dari ruangan tersebut pada penjaga. Namun ketika penjaga sedang meminta izin pada Amy, terjadi sesuatu di luar sana, sehingga penjaga itu pun melakukan pengecekan. Tak lama dari itu tiba-tiba Long Wei melihat asap dari luar dan terjadilah ledakan. Ternyata ada pasukan teroris yang menyerang masuk laboratorium dan membunuh semua orang yang berada di sana. Long Wei yang tertembak di lengannya berhasil kabur dan bersembunyi di tempat aman. Di tempat lain, para teroris memasuki semua ruangan dan menembaki orang yang mereka temui. Pada akhirnya, mereka menyandra staf dan ilmuwan untuk bisa mengambil teknologi armor canggih itu. Kembali pada Long Wei yang melihat para staf tertembak, dia terpaksa mengambil senjata dan kembali berperang melawan teroris, walau berat dengan trauma yang telah dialami. Para teroris terus berusaha mengancam ilmuwan yang menciptakan teknologi tersebut, yang bernama Dr. Cohen, agar mau memberikan teknologi buatannya itu. Tapi Dr. Cohen menolak, dan dia tidak mau memberikan teknologi itu pada teroris, hingga membuat pimpinan teroris itu harus membunuh stafnya. Di sana terdapat Amy yang hampir saja tertembak olehnya. Dr. Cohen pun harus mengikuti permintaan teroris itu untuk membuka dan memberikan teknologi yang dibuatnya. Di sisi lain, Long Wei yang sedang melihat keberadaan Dr. Cohen di CCTV dipergoki oleh salah satu teroris yang membuatnya harus melawan dan berhasil membunuhnya.
Dr. Cohen yang sedang mengikuti perintah untuk memberikan teknologinya kepada teroris, namun sebaliknya Dr. Cohen malah menghancurkan teknologinya itu karena berbahaya jika jatuh pada tangan teroris. Mengetahui hal itu, pimpinan teroris yang kesal harus membunuh Dr. Cohen dan proses penghancuran itu tetap berjalan dan tidak bisa dihentikan oleh para teroris tersebut hingga membuat para teroris marah. Long Wei yang melihat kejadian itu langsung menyalakan alarm yang membuat para teroris itu berusaha mencarinya. Kemudian Amy mengatakan pada pimpinan teroris itu bahwa dia bisa menghentikan proses penghancuran teknologi itu karena Amy merupakan asisten Dr. Cohen sehingga dia tahu banyak tentang teknologi tersebut. Di sana Amy membuat perjanjian pada pimpinan teroris agar tidak lagi membunuh teman-temannya. Lalu Amy berusaha memecahkan kode pembatalan penghancuran teknologi itu. Kembali pada Long Wei yang sedang menggunakan pakaian teroris pergi untuk menyelamatkan para tahanan. Dengan penyamaran itu, ia berhasil mengelabui dan membunuh beberapa teroris. Hingga pada akhirnya pimpinan teroris itu mengetahui penyamaran Long Wei. Ketika berjalan, Long Wei bertemu dengan beberapa teroris hingga terjadi perlawanan. Di sisi lain, ketika penghancuran teknologi itu hampir selesai, Amy berhasil membatalkan proses penghancurannya. Ketika teknologi itu sudah berada di tangan teroris, ternyata pimpinan itu mengingkari janji dan berniat membunuh seluruh staf. Beruntung Long Wei berhasil menyandra salah satu teroris yang dianggap mengerti tentang teknologi itu, sehingga Long Wei berkomunikasi dan melakukan pertukaran sandera. Ketika sampai, ternyata pimpinan teroris itu malah menembak timnya sendiri. Hal itu dilakukan agar dia bisa bertemu dengan Long Wei dan membunuhnya. Di sana Long Wei langsung menyuruh semua orang agar pergi dari tempat itu dan terjadilah perlawanan yang sangat sengit. Pada akhirnya Amy berhasil diculik oleh pimpinan teroris itu dan Long Wei berusaha mengejarnya. Ketika mereka bertemu di suatu terowongan, teroris itu berhasil menembak Amy dan Long Wei. Amy berusaha menahan teroris itu agar tidak membunuh Long Wei dengan mengorbankan nyawanya. Ketika ingatan istrinya membayangi Long Wei, di mana sang istri menginginkan Long Wei pulang dengan selamat. Dengan motivasi tersebut, dia langsung melakukan perlawanan. Pada akhirnya dia meledakkan diri dan mengatakan pada Amy yang sedang sakarat untuk menjaga anaknya. Dan ternyata semua cerita ketika pertama Long Wei kembali dari dunia virtual hanyalah bagian dari pengujian. Sebenarnya dia tidak kembali, namun itu adalah bagian dari misinya di dunia virtual. Pada akhirnya Long Wei berhasil melewatinya dan diterima menjadi operator. Kemudian Long Wei pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang telah melakukan operasi. Dan tibalah saatnya Long Wei pergi bertugas untuk menghadapi pertempuran sesungguhnya menggunakan armor tempur canggih. Dan film pun berakhir. Nah, endingnya itu kalau kata tetangga sebelah, membagongkan. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.